Selamat sore. Kali ini saya akan membahas mengenai pentingnya layer pertama. Untuk mencetak file 3D, layer pertama itu sangat penting sekali. Dia harus menempel dengan pas, tidak terlalu menempel. Kalau terlalu menempel nanti susah dilepas. Atau tidak terlalu ngambang. Kalau terlalu ngambang nanti dia bisa aja pas ngeprint sudah setengah jalan dia lepas. Kata kuncinya di sini adalah kita harus mengawasi layer pertama itu, jadi jangan sampai ditinggal. Jadi sekarang kita akan coba dengan mencetak sebuah kotak kecil. Ini kecil ya. Ini kita slice dan kita print. Untuk karya 3D kita pastikan dulu semua lengannya ini sudah ke atas. Kita tekan print. Sini kita sambil ngawasin layer pertama. Nah, dia belum keluar sama sekali kan? Belum ada yang keluar. Kalau seperti ini, yang saya lakukan adalah men-stopnya dengan perintah stop ini, kemudian klik langsung print lagi. Siap-siap tangan kita langsung ke arah bed untuk membersihkan. Kita lihat lagi, kita awasi. Sekarang dia udah keluar. Penyebab dari mengapa tadi kok enggak keluar, karena memang filamennya itu tadi meleleh keluar. Jadi di nozzle-nya itu sebenarnya posisinya masih kosong. Kalau layer pertama ini semuanya sudah nempel dengan baik, baru kita boleh meninggalkannya. Mau tidak diawasi tidak masalah. Ini kita stop dulu. Kita akan memperlihatkan kualitas layer pertamanya. Nah, kalau layer pertama bagus, itu dia tidak akan terlalu neken, jadi mudah dilepas seperti ini. Mudah dilepas. Ini masih panas ya, masih belum. Dia mudah dilepas seperti ini. Kalau perlu bed akrilik ini kita kasih minyak mesin jahit, misalnya mesin jahit kita oleskan tipis. Kemudian kalau misalkan kurang nempel, kalau dia terlalu ngambang, terlalu mudah lepas, kurang nempel, itu yang diatur adalah ini, skrup di masing-masing tiang. Atau kalau di kosel itu skrupnya di efektornya, di carriage-nya. Ininya harus dikencangkan. Jadi supaya dia lebih neken itu harus dikencangkan. Tapi muternya jangan terlalu banyak, dikit aja. Dicoba per 1/4 lingkaran. Jadi semua skrupnya harus diputar dengan jumlah yang sama supaya turunnya ke bed itu sama. Kemudian masalah lain setelah layer pertama ini sukses, masalah lain yang dihadapi biasanya adalah masalah string itu berserabut. Jadi kalau kita di sini ngeprint dua buah objek ini secara ini saya agak jauhkan gini. Terus setting slicernya saya retraction saya hilangi, save, slice lagi. Oh ya, ini ada satu tips. Sebelum kita ngeprint, kita suruh dia buang 1 cm dulu. Kita klik ini. Nah, baru kita suruh print. Terus itu serabutnya yang keluar kita ambil. Ada satu tips
yang saya lakukan di sini supaya setiap kali saya menstop printer kemudian saya print lagi itu nggak perlu nunggu dia manasi nozzle-nya. Itu yang harus diubah adalah di sini, di printer setting, di printer ini semua centangan ini dihilangi semua. Oke. Kalau centangannya itu ada, setiap kali kita stop printer nozzle-nya akan dingin, mendingin lagi. Nah, kalau dingin nanti kan harus nunggu lagi. Tuh. Kita lihat dulu. Pada saat printing itu kecepatan nyetak masih bisa kita atur di sini. Cuman semakin cepat printernya, gerakannya semakin cepat, itu semakin berbahaya. Selain kualitasnya juga mungkin hasil cetaknya berkurang cukup drastis. Lengan-lengan magnetnya ini bisa lepas. Ya kalau lepas tinggal dipasang lagi, tapi kan berarti print kita gagal, harus diulang. Jadi disarankan memakai kecepatan ya paling tinggi 40. Nah, di sini tanpa retract kita nanti akan melihat string atau serabut saat dia berpindah dari kotak satu ke kotak satunya. Itu ada filamen yang sisa yang di nozzle-nya yang tertarik, itu jadi serabut namanya, atau kalau istilahnya itu string. Nah, string itu bisa dikurangi dengan tentunya mencoba trial and error, mencari setting terbaik dari retraction ini. Retraction ya defaultnya seperti ini, cuman kalau hasilnya masih banyak stringnya ya harus dicoba-coba dirubah. Saya sendiri tidak tahu patokannya seperti apa. Kemudian bisa juga karena suhu filamennya terlalu tinggi, bisa ini kita coba 180, dan suhu ini masih bisa kita rubah pada saat sudah saat sedang printing secara real time, bisa kita rubah. Ini 180 kita bisa turunin, semakin rendah stringnya semakin sedikit, tapi bisa jadi dia akan semakin berat didorongnya karena belum mencair, belum meleleh. Jadi harus coba-coba karena setiap filamen memang cenderung berbeda. Ini saya stop saja printnya, kita lihat. Nah, tanpa retract di sini terlihat string. Ini string ya, ini sisa filamen saat dia pindah ke sini, dan di ujungnya sini juga ada seperti ini. Ini contoh ini meskipun bisa dibersihkan, tapi kalau itu bisa diminimalisasikan lebih mudah membersihkannya. Contohnya ini yang saya print tadi. Nih, stringnya masih ada di antara dua jari. Untuk masalah slicing seperti ini memang harus belajar sendiri, coba-coba. Saya sendiri ilmunya mungkin masih kurang. Sekian, terima kasih.